Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan sehingga hari ini kita sampai kepada hari ke-28 Ramadan kan. Sekitar 2 hari lagi kita puasa. Harus betul-betul puasa ini kita laksanakan dengan baik gitu. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang furudul wudu. Kemarin kita membahas tentang apa? Pembatal wudu ya. Sekarang tentang furudul wudu. Ada fardu-fardunya wudu. Artinya rukun-rukun wudu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari di Fathul Qorib. Sebenarnya sudah. Tapi ini kitab ini lebih rinci lagi, masya Allah. Ini saya suka banget dengan kitab ini. Ini kitab namanya Al-Fandaris. Al-Fandaris itu artinya candu. Jadi kalau orang sudah baca kitab ini, paham maknanya, pasti kecanduan. Jadi kayak ada nikotinnya kitab ini. Gitu. Nah, insyaallah hari ini kita membahas tentang hukum rukun-rukun dari wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wudu itu kan ada yang sunnah, ada yang fardu. Yang fardu itu kapan? Yang fardu itu kapan? Yang fardu itu yang ketika kita pengen sholat. Ya, kita nggak punya wudu, kita batal wudu, artinya kita berhadas, kemudian kita pengen sholat, maka wajib berwudu. Nah, kemudian tapi ada wudu yang sunnah. Nah, kira-kira apa tuh? Gimana? Sebelum jalan wudu dulu. Ayo. Baca Quran. Wudu sunnah di sini contohnya tajdidul wudu. Tajdid itu artinya kita memperbarui wudu kita. Contohnya kita habis wudu nih. Kemudian sholat, ya. Kemudian kita pengen wudu lagi. Itu maksudnya wudu sunnah. Artinya tajdid, memperbarui wudu. Ya. Tapi wudu kita yang pertama belum batal tuh. Itu sunnah hukumnya. Jadi kita wudu, kemudian sholat. Ya, dengan syarat ini wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat. Habis itu kita pengen wudu lagi, itu wudunya sunnah, dapat pahala. Paham ya? Tapi nanti kita bisa berdosa. Contohnya, saya wudu nih di bawah. Habis itu saya belum sholat. Nih. Tiba-tiba saya wudu lagi. Artinya saya memperbarui wudu saya sebelum wudu yang pertama itu dipakai sholat. Kebayang gak? Itu saya dosa kalau saya menganggap itu ibadah. Dosa saya. Syarat dia dapat pahala, wudu dulu. Setelah itu wudu yang pertama itu dipakai sholat. Setelah dia sholat, dia berwudu lagi, maka dia dapat pahala, dapat sunnah. Itu namanya tajdidul wudu. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi gini, yang wajib ketika dibasuh itu apa saja saat wudu? Yang wajib di mazhab Syafi'i itu ada 4, ya kan? Pertama, wajah, tangan, rambut, kepala, kemudian kaki. Itu yang wajib. Yang sunnah berapa? Banyak yang sunnah. Seperti pertama itu ini apa? Sela-sela, ya. Kemudian kumur-kumur sunnah hukumnya kan? Kemudian istinsyar. Habis itu apa lagi? Ini kuping. Nah, kira-kira kita tiba-tiba memang wudu gini aja. Tiba-tiba kita kumur-kumur aja. Enggak niat itu sunnah apa tidak? Nah, jadi gini Pak, Bu. Ibu Pak. Jadi kita mendapatkan pahala wudu, pahala sunnah wudu asalkan kita itu niat. Contohnya kita kumur-kumur, enggak niat sama sekali, itu enggak dapat pahala, walaupun itu sunnah.
Kalau kita mau dapat pahala sunnah, kita harus niat bahwa ini pekerjaan yang sunnah. Kebayang nggak? Kita gini-gini tangan, kita nggak niat apa-apa nih, itu nggak dapat pahala. Kalau mau dapat pahala, diniatkan bahwa ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, kumur-kumur. Kalau kita nggak niat itu sunnah, maka nggak dapat pahala. Jadi niat itu fungsinya untuk mendapatkan pahala, gitu. Jadi sayang tuh, kalau kita nggak tahu, ya kita tahu nih kumur-kumur itu sunnah, tapi kita nggak niatkan, maka nggak dapat pahala. Harus dapat, kalau pengen dapat pahala harus diniatkan, seperti itu. Nah, gini, jadi ada sunnah ketika pengen wudu itu kita bersiwak. Kalau kata Ibnu Hajar, bersiwak itu jadi gini, kita setelah basuh tangan, ya, cuci tangan, habis itu kita bersiwak. Itu sunnah, dapat pahala siwak di situ. Habis itu baru lanjutin tuh yang mulut, ya. Itu mulut walaupun ditelan tetap dapat sunnah di situ. Ya, pertama masukin air ke mulut, dapat sunnah 1. Kumur-kumur di dapat sunnah 2. Kalau ditelan nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa. Kalau dikeluarin dapat sunnah. Itu. Nah, kemudian fardu wudu artinya rukun wudu. Jadi kita kira-kira niat wudu itu kapan? Niat wudu itu kapan? Saat basuh wajah, ya kan? Nah, saat basuh wajah itu kita wajib niat. Ya. Kalau niat setelah itu, misal dia lupa nih, nggak niat. Dia niatnya pas lagi awaitul wudu al-nafil. Sah nggak wudunya? Jadi dia niat setelah kan basuhan yang pertama itu yang wajib wajah, ya. Dia niatnya di sini. Setelah wajah jadi niatnya. Maka itu nggak sah wudunya. Dia harus ulang lagi dari wajib. Gitu. Kemudian ini kita wajib niat itu berbarengan dengan perbuatan yang itu awalnya wajib. Contohnya sholat itu yang kemarin saya jelaskan. Sholat itu ketika Allah niat dalam jiwa, ya kan? Gitu kan? Kecuali saat puasa. Kalau puasa niat pas saat azan subuh maka nggak sah puasanya, ya kan? Nggak sah puasanya, gitu. Syarat niat itu ada 5. Pertama al-Islam bil fi'li, artinya dia Islam. Kalau selain Islam nggak sah niatnya, nggak sah niatnya. Kedua at-tamyiz. At-tamyiz itu artinya apa kira-kira? Tamyiz. Gimana? Tamyiz. Kita sering nih dengar kata tamyiz nih. Gimana? Apa tamyiz? Kita sering dengar loh, tamyiz. Tamyiz disebut di sini, dia artinya ayyakula wahdu. Artinya dia bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, bisa cebok sendiri. Itu tamyiz namanya. Artinya dia bisa memilih untuk dirinya yang terbaik, gitu. Itu tamyiz. Kalau udah tamyiz maka sah puasanya, sah wudunya. Anak kecil, kalau pengen misalnya nanti bawa anak kecil ke mana? Ke Mekah. Syarat tawaf itu harus berwudu. Anak kecil, sedangkan anak kecil dia nggak sah wudunya. Paham nggak? Kan syarat sah wudu itu dia tamyiz, ya kan? Dia sudah bisa pakai baju sendiri. Anak kecil belum bisa pakai baju sendiri. Nah, gimana? Maka orang tuanya yang mewudui, ya. Orang tuanya yang meniatkan dia wudu, gitu. Kemudian wal ilmu bil manwi, artinya dia paham apa yang dia baca. Ya, jangan jadi nawaitul wudu li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala misalnya gitu. Dia harus paham tuh apa yang dia katakan, gitu. Minimalnya pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Niat itu enggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia enggak apa. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, cukup. Enggak mesti pakai bahasa Arab, nawaitu, susah. Gitu ya, pakai bahasa Indonesia. Wal jazmu, dan dia tetap. Jadi niat itu benar-benar 100%. Contohnya enggak boleh gini kita niat nanti kalau misalnya, contohnya nanti kalau misalnya agalang datang, saya niat berwudu. Paham nggak? Jadi kita menggantungkan sesuatu di atas sesuatu, gitu ya. Itu nggak sah. Atau saya niat berwudu insya Allah. Nah, nanti dilihat dua nih. Kalau dia mengatakan insya Allah untuk tabarruk itu untuk
mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka enggak apa-apa. Tapi kalau kita saya niat wudu insyaallah, dalam hatinya enggak ada niat tabarruk dengan maksud untuk keberkahan dengan nama Allah, maka enggak sah wudunya. Ya, gitu. Niat tabarruk, kalau dia niat tabarruk maka sah wudunya gitu. Wa adamul ijab bima yunafiha. Saya kasih satu contoh. Wa qasdu, jadi di sini gini contohnya. Kita lagi wudu, saya lagi wudu nih di bawah. Ya, saya lagi wudu. Udah sampai mana ya? Udah sampai tangan. Habis itu kan rambut ya? Rambut, kepala. Teman saya datang. Ngajak ngobrol panjang, sejam misalnya. Itu kira-kira wudu saya batal apa enggak? Hah? Ya, ngobrol panjang tuh. Oh, panjang, mulai sejam 2 jam gitu kan. Kalau gini, wudu saya nggak batal. Saya bisa lanjutin nanti ketika saya itu setelah ngobrol 2 jam lamanya itu, saya lanjutin kaki nggak apa-apa. Asalkan dengan satu syarat. Dengan satu syarat, yaitu saya tidak meniatkan untuk memutus wudu saya. Dengan syarat saya tidak berniat untuk memutuskan wudu saya. Artinya dalam pikiran saya tetap, saya lagi masih wudu. Walaupun saya 2 jam ngobrol, 2 jam ngobrol lama tentang masalah apa pun itu. Asalkan tidak terputus dalam jiwa saya bahwa saya, ya gitu. Paham ya? Ya gitu. Nah, kemudian maksud dengan niat itu artinya tamyizul ibadat 'anil adat. Kenapa kita mesti niat toh? Kira-kira kalau ada pertanyaan itu kenapa? Kenapa kita dimestikan dengan niat? Karena untuk membedakan antara ibadah sama adat. Paham nggak? Jelas ya? Kita gimana kasih contohnya? Kita bisa membedakan antara ini ibadah sama ini kebiasaan. Jadi misalnya contoh, ini kita sholat 5 waktu karena saya kebiasaan sholat. Oh, itu nggak boleh. Kita harus dalam jiwa kita tuh harus sadar bahwa kita sholat 5 waktu ini kewajiban, bukan hobi. Misalnya ada orang saya hobinya sholat, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena kita sholat itu harus sadar bahwa ini perintah Allah gitu, ya. Jangan ditanya, kamu sholat terus ya, kebiasaan saya mau sholat. Kita harus sadar bahwa itu adalah kewajiban itu. Nah, kemudian ghuslu al-wajhi al-injisal. Jadi gini, injisal itu maksudnya dia bisa dilakukan dengan orang lain. Contohnya, kira-kira bisa nggak kalau misalnya saya pengen wudu, ya, saya pengen wudu tapi tangannya nggak bisa gerak nih. Misalnya cacat dah, kan cacat kayak kemarin ya, nggak bisa gerak dia. Ini saya pengen wudu tapi nggak bisa gerakin tangan saya. Itu gimana cara wudu dia? Gimana? Dipancurin gini. bisa. Kedua, dia bisa dicuci sama orang lain. Ya, dicuci. Misalnya contohnya ngambil anak gitu kan, terus dibasuh wajahnya, tangannya dibasuh, asalkan si anak itu niat. Ya. Jadi kita yang ngebasuh dia, kita yang mau ngebasuh dia yang niat, nggak apa-apa, sah wudunya. Gitu. Namanya al-injisal. Jadi wajah itu dia dimulai dari ini. Ma taqau bihi al-muwajjah. Dari mana bitus sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut ini ya, sini ya kan? Sampai muntahai lihyaihi. Sampai mana? Sini atau sini? Sampai sini. Sini bisa sini. Yang ada jenggot ya. Yang ada jenggot sampai sini. Jadi sini sampai sini itu panjangnya. Ya. Jadi dia mulai rambut di sini nih tumbuh. Maka dia wajib dari sini. Gimana kalau misalnya rambutnya mulainya dari belakang? Misalnya kalau bapak kepalanya botak depannya gitu, terus mulai dari belakang, apakah wajib ya dari sini sampai sini? Gimana? Ya. Paham ya, bapak-bapak punya dari sini rambut mulainya. Iya, jadi mulai rambutnya dari belakang dia. Nah, maka kalau kayak gitu, tetap dari sini. Tetap dari tempat yang biasa orang-orang itu sering
kan yang umumnya dari sini, udah dari sini mulainya dia. Kalau lebar sampai sini, yang lebih amannya kalau kita wudu itu semuanya itu kita kena ini, pokoknya seluas mungkin, ya, seluas mungkin, gitu. Itu segitu. Jadi ini termasuk jenggot. Jadi ini wajib kena nih, alis, kemudian ini tempat belek namanya apa ya? Apa sih? Ya itulah tempat belek namanya. Itu wajib tuh. Tapi kalau matanya enggak, mata dalamnya jangan sampai digorok-gorok matanya. Ya, ini sampai sini wajib, kemudian ini wajib ya. Pokoknya yang kira-kira itu ini wajib pokoknya kelihatan. Kecuali ini nih, jenggot. Jenggot nanti terbagi jadi dua. Ada dia yang tebal, ada dia yang tipis. Dobit patokan tebal itu apa kira-kira? Jadi ini jenggot bisa dikatakan tebal karena apanya? Karena panjang. Ayo, berapa? Rambutnya banyak. Jadi patokan bisa dibilang tebal itu saat misalnya saya di sini, ini agalang sini, agalang. Itu bisa dikatakan tebal adalah jika saya sudah berhadapan-hadapan dengan orang, itu dia lihat jenggot saya tidak kelihatan kulitnya. Jadi majelis takhotub artinya kita berdekatan, orang yang depan saya ini tidak melihat kulit jenggot saya. Artinya tebal nggak kelihatan gitu kulitnya. Paham ya? Kalau kulitnya nggak kelihatan, artinya dia tebal. Artinya dia kasih gitu, tebal. Tapi kalau masih kelihatan kulitnya, walaupun banyak jenggotnya, kulitnya masih kelihatan, maka tipis. Gitu. Jelas ya? Kalau yang tebal, yang sampai nggak orang Arab itu, orang Mesir itu tebal jenggotnya. Sampai kereng lah gitu ya. Nggak sampai nggak kelihatan kulitnya, maka dia yang wajib hanya basuh jenggotnya aja gitu. Ya, jenggot saya tebal lagi, kelihatan kulitnya nggak? Kelihatan, masih kelihatan, berarti masih tipis. Jadi kalau saya kalau duduk, saya gini, saya gorok begini. Ya, kalau yang tebal tadi wajib dia cuma diusap-usap jenggotnya. Sunnahnya diorok-orok, di sela-sela, itu sunnahnya. Tapi kalau yang tipis dia wajib sampai dalam. Ya, punya jenggot cuma 7 batang misalnya. Dia wajib digorok-gorok tuh, ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya perempuan punya jenggot? Wah, perempuan jenggotan segini tebel, itu nggak kelihatan kulitnya misalnya. Ini kita bagus banget ini. Di sini disebut nih. Ada perempuan punya jenggot segini misalnya, tebel itu, nggak kelihatan kulitnya. Itu gimana dia wudunya? Gimana wudunya Ki? Apakah sama aja dengan laki-laki? Enggak. Jadi kalau perempuan punya jenggot tebal segini sampai nggak kelihatan kulitnya, dia wajib sampai dalam basuhnya. Kenapa? Karena kelainan di situ, ya kan? Kelainan, masa ya perempuan jenggotan gitu. Ya, walaupun dia tebal tetap sampai dalam. Dan sunnahnya si perempuan itu memotong jenggotnya, ya. Ya. Ada. Saya pernah lihat itu di buku apa gitu ya, keajaiban dunia. Ada perempuan jenggot tebal, warna putih jenggotnya. Gitu. Atau khunsa itu apa namanya? Bahasa Indonesia. Banci itu apa? Laki-laki yang menyerupai perempuan atau waria, wanita pria ya? Dia punya 2 kelamin atau gimana? Gimana? Punya 2 kelamin ya? Oh iya, ini jadi khunsa, pokoknya ibaratkan banci lah ya. Dia punya jenggot juga, penampilannya cewek tapi suaranya besar. Ya, atau kebalikannya ya, dia laki tapi dia pura-pura jadi cewek. Nah, kalau dia punya tebel segini, itu tetap wajib membasuhnya. Ya, wajib membasuh sampai dalam, sampai ke batinnya itu. Iya, sampai kulit. Iya. Begitu. Nah, kemudian ghuslu al-yadaini, membasuh kedua
bukan mencuci, membasuh, mencuci kedua tangan. Ini kan bisa jadi minal kaffaini wa dhira'aini ma'al mirfaqaini sawa'un kana fi makanihi ma'al mu'tad. Kan sampai sini kan ya, mirfaq ya? Ya. Bagaimana kalau dia sikutnya di sini? Kebayang nggak sikutnya di sini? Emang udah ciptaannya kayak gini, di sini sikutnya gitu. Jadi dia belokin tangan dari sini. Kebayang nggak? Dia punya sikut di sini nih. Nah itu saat dia wudu, kira-kira sampai mana basuhnya tuh? Sampai sini atau sampai sini? Sikutnya sini berarti, sampai sini doang berarti. Gini doang basuh tangannya. Apa gimana? Ayo. Betul lagi. Jadi kalau misalnya dia punya sikut di sini, sikutnya nih, ya udah sampai sini basuhnya. Ya, basuhnya sampai sini. Nah, kalau sikutnya di sini, ya udah sampai sini. Kalau sikutnya di sini udah sampai sini bukan panjang itu. Nah, pertanyaannya kalau dia nggak punya sikut gimana? Jadi tangannya ngandol gini. Iya, nggak masuk aturan. Gimana kalau dia nggak punya sikut, misalnya nggak punya tulang nih buat belokin tangan? Iya, gimana? Maka itu diambil yang umumnya segini, ya udah segini. Dia sejajarin sama yang kira-kira tubuhnya sama, tangannya sama, disejajarin. Segini, ya udah, gitu. Ya. Gitu. Nah, kalau copot tangannya, ini copot segini. Copot tangannya gitu. Cop. Ini kesisa ini sampai sini doang. Jadi nggak ada jari nih. Nah, saat dia wudu gimana? Ya udah. Kalau dia bisa jarinya copot dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Kalau copotnya dari sini, copot, lihat di sini copot. Nah, itu gimana tuh? Nggak usah. Wajib ghusl mabaki. Ya, jadi yang wajib saat dia kecopot dari sini, dia wajib tuh membasuh yang tulangnya itu. Ya, karena tulang nih, contohnya ini tulang sikut nih. Copot ini kan copot nih tangannya. Dia wajib nih tulangnya di apa namanya? Cuci. Nah, itu wajib hukumnya. Kalau enggak maka itu maka batal. Kalau dari sini gimana? Potongnya dari atas nih. Dari atas. Ya, jadi pokoknya sikutnya hilang tuh, udah tulang-tulangnya hilang. Nah, dia disunahkan membasuh ini yang di atas, otot, membasuh otot. Disunahkan mencuci otot. Jadi disiram. Kalau dari sini hilangnya, jadi memang udah dari habis, sudah emang benar-benar habis tangannya deh. Maka dia gimana? Maka itu sunnah di ini. Sunnah bukan disiram, diusap pakai air. Al-masah diusap. Itu gitu. Tangan palsu gimana? Tangan palsu ya? Tangan palsu, saya belum tahu, ntar saya cari tahu. Tangan palsu, saya belum nemu tuh, contohnya gitu. Ntar saya cari coba. Oke, kemudian Rabi' masfur ra'si, mengusap kira-kira rambut atau kepala yang betul. Kepala. Ra'sun itu artinya kepala kan ya? Kalau rambut itu bahasa Arabnya sya'run. Nah, jadi ini bisa dua-duanya sebenarnya. Ya, dia bisa sampai ke kulitnya, bisa cuma rambutnya doang. Dengan syarat ini perlu kita perhatikan banget. Ada yang rambutnya panjang nggak? Bang Tibek yang benar-benar. Jadi syarat dia membasuh rambutnya doang. Jadi kita cukup nih, ambil air, cet, ini digigit kan? Wusul balal artinya sampainya balal itu apa ya? Basah sedikit lah. Kita gini cukup, cet, cukup, sah. Nah, dengan syarat rambutnya ini dia tidak keluar dari tempat kepala. Contohnya, saya nggak boleh basuh rambut saya yang di sini. Karena ini kalau diginiin, dia keluar dari area kepala. Ya, misalnya Bang Timbek tuh rambutnya panjang, dia basuh sampai sini doang. Iya. Yang di sini doang diusap sama dia. Itu nggak salah. Ya. Atau ibu-ibu
lagi di tempat umum, kemudian basuh rambutnya cuma di sini, itu nggak sah. Ya, nggak sah itu. Orang yang punya ini konde apa sih namanya itu? Apa sih namanya itu? Belah tengah ya, belah tengah pokoknya. Dia nggak boleh basuh rambutnya di sini. Tapi kalau yang di sini itu mau ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan masih ada di area kepala. Jadi nggak apa-apa. Jelas ya? Kalau yang udah keluar dari area kepala maka nggak sah wudunya. Ya. Contohnya orang yang punya orang Afrika, orang hitam Afrika itu rambutnya kayak gini-gini, banyak panjang yang ke atas keriting. Nah itu sah nggak tuh? Dibasuh yang ini, sah nggak kira-kira? Sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Iya, bukan nggak sampai kulit. Dia kalau diginin keluar dari area rambut gitu kan? Ya gitu. Tapi lebih amannya memang saya kalau wudu biasanya di sini nih. Saya basuh. Pokoknya ini kan kalau walaupun digini kan tetap masih di area rambut ya. Ya. Kulitnya saya basuh juga gitu. Atau di sini. Ya sah. Jadi inmisah itu dia artinya kalau gosel itu artinya dia menuangkan airnya itu di tempatnya. Itu namanya gosel. Tapi kalau inmisah al-mashu itu artinya kita ngambil air kemudian dibuang airnya. Nah kemudian gini. Nanti ada beberapa cara. Pertama cara dari depan ke belakang ke depan lagi. Itu pertama. Kedua dari belakang ke depan ke belakang lagi. Ketiga dari tengah ke depan dan ke belakang. Itu cara. Tapi kalau gini doang sah. Yang sunnahnya memang semua rambut yang sah. Mashu jami'ur ra'si. Itu yang dapat pahala sunnah. Nah, kalau misalnya hujan nih, lagi hujan gerimis, kita ngeluarin kepala kita. Iya. Ini, set. Jadi kita nggak pakai tangan kita gitu. Kebayang nggak? Gerimis di situ. Set. Kita gedein rambut kita, kepala kita. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Sah, wudunya sah. Jadi ini kan inmisah itu artinya tidak perlu memakai perbuatan kita. Artinya kita tinggal gini doang, kepala kita keluar, kemudian ada air yang nempel, itu udah sah. Gitu, sah. Gitu ya, gampang kan? Gampang gitu. Oke. Kemudian terakhir ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Kita cuci kaki sampai ke dua mata kaki ya, dua mata kaki, fardhon. Tadi sama tuh kalau misalnya ada yang copot, misalnya kakinya copot setengah gini, maka itu wajib yang sisanya pokoknya wajib ya, sisanya pokoknya wajib gitu. Nah, kalau misalnya ini pokoknya wajib nih, kuku itu kuku perlu banget diperhatikan, kuku. Jadi kalau kuku misalnya ada kotoran tuh gimana wudunya? Ya pokoknya kuku di tangan, kotoran di kuku tangan atau di kuku kaki, itu gimana cara dia wudu? Maka yang mu'tamad, yang paling bagus di mazhab Syafi'i, yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, dia harus membuangnya, walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu sedikit. Tapi kata Imam Al-Bajuri sama Imam Az-Zarkashi, ini di mazhab Syafi'i juga, sebagai mazhab Syafi'i, dia nggak apa-apa, dimakfu dengan syarat itu dikit. Ya contohnya ada orang dia memang kerjaannya ngecat rumah gitu ya, ngecat rumah. Itu kalau sedikit dengan syarat dia sedikit nggak apa-apa. Emang itu susah misalnya, sedikit susah. Tapi kalau banyak catnya itu nempel di sini harus dihilangin sama dia, harus dihilangin. Tapi kalau tinggal sisa warna gimana? Sisa warna cat doang, bukan catnya tuh. Jelas ya? Jadi bukan catnya, kalau cat kan jelas banget ya. Ini warna, tinggal warnanya doang. Maka dia masuk tuh air, nggak apa, ya seperti orang yang gali kuburan gitu, ahli macul itu pasti tangannya banyak tanah tuh, ya itu tato, ini tato pembahasan panjang nih, tato masuk, ya kita ini intinya tato itu masuk. Jadi kalau orang preman bikin tato banyak gitu kan, lagi jadi preman ular kobra, shit.
Pas taubat digosok. Jadi ayam puyuh. Jangan, jadi kalau udah taubat udah biarin ya tatonya. Tatonya di sini. Wow, udah enggak apa-apa. Loh, bagaimana saat dia mandi wajib, ya kan? Mandi wajib wajib dibasuh nih. Maka dia tetap masuk. Di madzhab Syafi'i gitu. Jadi kalau preman taubat udah enggak usah digosok nih si tatonya nih. Udah biasa aja. Gitu. Yang ini taubat sama Allah benar-benar bertobat. Udah gitu. Tato tuh. Ya, itu. Jadi tadi kalau kuku ada kotoran wajib dibuang, wajib dibersihkan. Itu yang muktamad. Tapi tadi pendapatnya Imam Zarkashi sama Imam Al-Bajuri, kalau sedikit nggak apa-apa, dengan syarat memang itu susah dikeluarkan. Tadi seperti ahli pacul, ya. Kalau sedikit tanahnya nggak apa-apa. Tapi emang kalau ini tebel banget tanahnya, kira-kira itu nggak masuk tuh airnya ke mana? Ke kulit, maka wajib untuk menghilangkan. Gitu. Iya, semaksimal mungkin kita bersihnya. Ya, kemarin kena aspal siapa ya? Ada yang curhat nama saya itu kena kaki saya kena aspal, kalau wudu masuk apa enggak tuh? Aspal tebal kan ya. Dia wajib tuh dihilangin dulu tuh, gitu. Nah, kalau misalnya ada ini kakinya emang bolong. Contohnya dia emang kerja di tukang pacul itu kakinya bolong. Dan itu dalamnya banyak tanah itu. Itu enggak wajib dikeluarkan. Enggak wajib dibasuh. Karena yang wajib dibasuh adalah yang zahirnya aja. Ya, ini telapak wajib. Yang dalam, yang daging itu nggak wajib dibasuh. Itu. Kemudian terakhir tartib. Jadi kita nggak boleh wudu itu mendahulukan kaki, kemudian tangan, nggak boleh. Saya punya satu pertanyaan. Contohnya, saya nanti punya 4 anak. Wah. Contohnya. Kemudian kepala saya gini. Jadi anak saya 4-4-nya. Dalam satu waktu, yang satu anak pertama nyuci rambut saya, kemudian anak kedua nyuci wajah saya, ketiga nyuci tangan saya, keempat basuh kaki saya. Jadi satu waktu barengan gitu. Sah nggak wudunya? Kan harus tertib ya. Tertib itu satu-satu. Yang ini dulu wajah dulu, kemudian tangan dulu, rambut dulu, kaki gitu kan. Ini satu waktu barengan. Iya, satu waktu. Sah nggak wudunya? Maka wudunya yang diterima cuma satu doang, wajah yang diterima, yang lainnya enggak. Jadi kalau dia mau sah 4 kali dilakukannya gitu baru sah. Kalau tadi bareng satu waktu doang, maka yang sah cuma satu basuhan doangnya itu wajah itu. Jadi ini perlu banget diperhatikan, ini tentang wudu doang, udah dalam gini ya. Ini kita sering ngaji nih, tapi ini mungkin ini ilmu baru nih kita, ya kan? Saya juga dapat ilmu ini senang banget. Bagus banget nih kitabnya. Gitu. Jadi kita itu yang kira-kira setiap hari kita lakukan harus belajar tuh betul-betul. Ya, sholat. Apalagi imam sholat nih, imam sholat di sini. Ya, itu yang di bawah ada 10 orang itu yang namanya itu wajib belajar tuh tentang hukum-hukumnya gini. Wajib. Ya. Karena kalau misalnya sholat nanti dia salah melakukan kesalahan bisa batal. Ya. Hanya wajib belajar sholat. Jadi syarat pertama sholat itu kan syarat imam yang paling bagus. Imam itu yang bacaan paling bagus ya kan. Bacaan paling bagus walaupun dia masih anak kecil. Tapi bacaan dia bagus, maka dia yang dahulukan tuh. Kedua, kalau misalnya ada 2 orang yang bacanya memang sama-sama bagus, maka dahulukan yang mana? Hah? Yang tua. Yang banyak hafalannya, oke. Sama-sama hafalannya 30 juz misalnya. Hafal Quran dua-duanya, bacanya bagus juga. Maka yang diambil bukan umur. Yang ahli fikih, yang mengerti tentang hukum-hukum sholat. Contohnya, nih kalau misalnya rakaat kedua dia lupa kan ya. Kan sebenarnya tahiyat awal tuh. Dia berdiri. Subhanallah, makmum gitu ngingetin misalnya. Itu kira-kira dia duduk lagi atau berdiri? Hah? Nah, ini kalau nanti dilihat dulu, kalau dekat sama yang berdiri, maka dia lanjut berdiri. Ya. Kalau dia dekat sama yang duduk, maka dia duduk lagi, gitu. Misal baru kayak gini. Allah, subhanallah. Duduk. Tapi kalau udah sampai segini, Allah, subhanallah misalnya gitu. Maka kalau kita duduk lagi batal sholatnya.
batal karena yang wajib itu qiyam, yang wajib berdiri. Al-Fatihah wajib kan, sedangkan yang tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah, contoh lagi, misalnya dia nih sholat maghrib berapa rakaat? 3, betul? Rakaat keempat dia berdiri malah. Jadi dia 4 rakaat tuh sholat, udah berdiri tegak. Makmumnya bilang subhanallah. Wow, dia bingung nih, gimana saya ambil yang mana nih? Mau lanjut atau gimana? Gimana kira-kira? Iya, ini harus belajar bener-bener nih. Dia 4 rakaat nih. Ini kalau saya duduk, dia mikir kalau saya duduk lagi batal gimana? Nah, jadi kalau misalnya nambah rakaat dan itu kita sudah dikasih tahu oleh makmum atau kita yakin nambah rakaat nih. Tadi seperti tadi sholat maghrib sebenarnya 3 rakaat, dia 4 rakaat dan makmum masih tahu subhanallah. Nah, maka wajib duduk. Wajib duduk. Kalau dia berdiri maka batal sholat. Gitu. Jelas ya? Nah, itu. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada langsung. Make up. Ya. Make up wajib dihilangkan. Wajib saat duduk wajib dihilangkan dulu. Apalagi make upnya tebal 2 inci gitu kan. Wow, wajib dihilangkan. Apalagi dia pakai yang minyak-minyak kan gitu. Tahu ya? Make up minyak apa sih namanya enggak tahu saya. Yang berminyak-minyak itu. Kan minyak enggak bersatu dengan air ya. Artinya dia bertolak belakang kan. Makanya wajib dihilangkan dulu tuh. Solusinya jangan bermake up. Ya enggak apa-apa, gitu ya. Satu lagi silakan. Kalau ada. Tuh. Baik, cukup sampai segini. Ini lama sudah. Ya, ini saya saya ulang lagi sedikit tentang rukun-rukun wudu karena ini penting dalam kehidupan kita. Ya, setiap hari kita lakukan, kita mesti tahu ilmunya gitu. Ya, baik. Semoga bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.